terima kasih sudah mau mengklik serta mau mendengarkan pendapat saya. Saya sangat berharap siapapun yang mendengarkan ini dapat mencerna lalu berpikir bukan atas dasar sentimen. Karena setiap apa yang saya sampaikan merupakan argumen yang bukan atas dasar sentimen. Sebelum argumen saya lanjutkan, saya rasa kita semua sepakat bahwasannya Gerakan Pramuka merupakan organisasi yang berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Saya rasa teman-teman juga sepakat jika Gerakan Pramuka merupakan organisasi yang menjunjung tinggi asas demokrasi. Dan saya rasa juga teman-teman sepakat bahwasannya Gerakan Pramuka merupakan organisasi yang mempunyai tujuan untuk pendidikan serta membentuk karakter agar menjadi lebih baik. Ada kurang lebih 10 detik untuk teman-teman menyepakati hal ini tentang hal yang saya sampaikan tadi. Baik teman-teman, saya lanjutkan pertanyaan saya. Apakah teman-teman sepakat bahwasannya otoriter, diktator, pemikiran tertutup, tidak mau mendengar alasan orang, mudah tersinggung, mudah tersulut emosi, dan sebagainya merupakan karakter yang tidak baik? Ya, masih ada waktu 10 detik lagi untuk teman-teman menentukan sepakat atau tidak apa yang saya sampaikan. Saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman karena sudah menentukan pilihan sepakat atau tidaknya kalian terhadap hal-hal yang saya utarakan tadi. Oleh karena Gerakan Pramuka sebagai organisasi yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, maka tampuk kepemimpinan di dalam struktural Gerakan Pramuka mulai dari Kuartir sampai gugus depan mempunyai batasan waktu memimpin yang mana disesuaikan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Kenapa perlu ada pembatasan waktu memimpin? Ya, untuk menjawab pertanyaan ini ada baiknya kita mereview pemikiran yang melatar belakangi ide pembatasan tersebut. Setelah Soeharto terguling, sejumlah elemen masyarakat menuntut. Salah satunya adalah perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Tuntutan ini kemudian direspon Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR melalui panitia ad hoc. MPR menggodok dan melakukan amandemen sejumlah pasal. Salah satunya pasal 7 tentang masa jabatan presiden. Pasal 7 sebelum amandemen itu berbunyi seperti ini. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Pembatasan terhadap masa kepemimpinan perlu dilakukan karena untuk keberlangsungan demokrasi. Jangan sampai demokrasi membuat masyarakat mengultuskan individu. Menurut saya ini merupakan bahaya jika masa jabatan kepemimpinan tidak dibatasi. Ada beberapa bahayanya seperti seseorang akan otoriter, kemudian abuse of power atau menyalahgunakan kekuasaan, kemudian regenerasi kepemimpinan macet, selanjutnya seseorang bisa menjadi diktator, dan yang terakhir timbulnya kultus individu. Jika kita sesuaikan dengan yang ada di Dewan Kerja yang mana ketua dan wakil ketua Dewan Kerja sudah sesuai dengan prinsip buah pikir yang mana perlu ada pergantian setiap 5 tahun sekali. Mari kita coba analisa. Apakah pemilihan ketua Dewan Kerja sudah sesuai dengan esensi yang diharapkan oleh cita-cita reformasi? Kenapa saya membahas hal ini? Ya karena akan ada Muspanitra Jawa Timur tahun 2020 lah ya pastinya. Baik, saya ulangi lagi, apakah pemilihan ketua Dewan Kerja sudah sesuai dengan tujuan adanya pergantian kepemimpinan? Apakah sudah sesuai dengan prinsip pasal 7 UUD 1945 amandemen terakhir? Mari kita tengok yang mana
Ketua Dewan Kerja Daerah dari tahun ke tahun merupakan orang-orang yang berstatus Dewan Kerja Daerah. Dalam artian masih dalam lingkaran kekuasaan pastinya. Karena pada prinsipnya pergantian ketua memiliki tujuan untuk menghindari kesalahan program-program atau pergerakan kepengurusan sebelumnya agar tidak terulang lagi. Kita harus mengakui yang mana sifat mawas diri itu tidak gampang. Dan tidak gampang juga mengakui atau menerima kenyataan yang mana jika ada yang kita lakukan kurang tepat. Dewan Kerja Daerah pada prinsipnya mencetak kader di daerahnya masing-masing agar dapat memimpin, bukan hanya mencetak kader dalam lingkarannya saja. Tapi tunggu dulu. Saya menyampaikan hal yang demikian bukan berarti saya mendukung calon sebelah yang bukan merupakan anggota dalam lingkaran daerah. Pada gelaran Muspan kali ini, saya sangat menyayangkan yang mana kurangnya para calon untuk tampil dalam rangka menyampaikan sebuah formula yang akan dilakukan tatkala mereka nanti mendapatkan mandat. Saya sangat yakin ada dua tim dalam gerakan kali ini, yang mana tim dalam dan tim luar. Itulah kenapa saya sangat menyayangkan, karena yang speak up bukan yang mencalonkan, melainkan tim mereka masing-masing. Yang padahal kita sangat ingin tahu seperti apa calon-calon pemimpin Tegak Tiga Jatim. Sesiap apa sih mereka nantinya dalam membuat Tegak Tiga Jatim agar lebih baik lagi? Karena kan mereka sendiri yang mencalonkan diri. Ya karena pada prinsipnya kita mencalonkan diri berarti juga mempunyai kesiapan serta pengetahuan yang lebih dalam rangka mana-mana hal yang perlu diperbaiki dan dilanjutkan. Apakah salah jika ada yang beranggapan bahwasannya ketika mereka terpilih ada yang mengendalikan? Tidak salah dong jika ada yang beranggapan demikian, karena memang tim-tim tadi yang bermain. Lah, kalau nanti calon-calonnya kampanye berarti berpolitik. Aduh. Gini teman-teman, jika masih ada yang berpikiran demikian, apa salahnya sih kita berorasi, menyampaikan pandangan kita agar supaya kita dipilih? Jikalau mereka benar-benar siap, seharusnya ada gagasan yang disampaikan setelah mendaftar calon dong. Seharusnya suara-suara perihal masa depan Tegak Tiga yang lebih baik sudah mulai kalian gambarkan melalui udara. Sangat disayangkan kesempatan seperti ini tidak digunakan dengan baik. Ketika ketua selalu berasal dari mereka-mereka yang menjadi DKD, lalu dalam pemilihan DKD lebih diutamakan yang berdomisili Surabaya. Apakah hal ini adil jika kita melihat sudut pandang bahwasannya semua Tegak Tiga Jatim mempunyai hak berupa kesempatan untuk memimpin Tegak Tiga Jatim? Apakah salah jika ada yang berpikir bahwasannya orang-orang DKD kurang memahami esensi pembatasan waktu dalam masa jabatan? Karena pada kenyataannya mereka masih memperjuangkan orang dalam, bukan mencari bibit-bibit yang lebih unggul ketimbang orang dalam. Saya dulu sudah pernah sampaikan dan langsung hal ini saya utarakan kepada orang dalam. Kata-kata sakti itu saya utarakan tatkala orang dalam menyampaikan sebuah statement bahwasannya anggota DKD adalah orang-orang terbaik di Tegak Tiga Jatim. Lalu statement itu coba saya patahkan dengan kata-kata yang mana anggota DKD adalah orang-orang pilihan. Jika tolak ukur kesuksesan kaderisasi hanya dilihat dari yang memimpin selalu orang-orang dalam, lalu bagaimana dengan tugas sebagai wadah pembinaan dan pengembangan kaderisasi kepemimpinan di tingkat daerah masing-masing? Saya mau sampaikan seperti ini. Jadi sangat wajar jikalau besok di dalam Muspan ada yang mempertanyakan perihal verifikasi calon ketua. Karena apa? Ya memang seharusnya verifikator itu memverifikasi data perihal potensi-potensi Tegak Tiga Jatim yang memiliki kepantasan sesuai kriteria memimpin. Dari mana data itu didapatkan?
jelasnya dan pastinya data itu didapatkan dari DKD. Karena apa? Karena DKD adalah wadah pembinaan dan pengembangan kaderisasi kepemimpinan. Jika hal tersebut tidak terlaksana atau bisa jadi jangan-jangan DKD memang tidak mempunyai datanya. Jadi saya rasa sangat wajar jika ada yang mempertanyakan dan menganulir hasil verifikasi yang mana kemudian mengusulkan untuk mencari siapa-siapa saja nama yang lebih pantas memimpin Tegak Jatim. Jika usulan itu ada, saya rasa sangat wajar. Terus ada lagi yang bertanya seperti itu, memang boleh di aturannya kan tidak ada seperti itu. Nah, jadi gini teman-teman, kenapa pertanyaan itu tidak dibuat seperti ini aja? Kok masih ada anggota Dewan Kerja yang tidak punya gus depan? Kok dibiarkan anggota-anggota yang tidak mempunyai gus depan tersebut? Kita sering sekali beralasan bahwa lebih efisien atau karena beberapa faktor yang kalian rasa hal itu lebih baik sehingga mengesampingkan aturan-aturan yang ada. Tapi kenapa hal itu tidak berani kalian lakukan demi kebaikan Tegak Jatim secara umum? Apa karena kelompok kalian tidak mendapatkan manfaat dari hal tersebut? Ya, baiklah kalau memang begitu, sepertinya cukup hal ini saya sampaikan. Saya takut dimarah-marahin atau diolok-olok sama yang orang-orang di atas. Jadi perlu saya ingatkan bahwasanya argumen yang saya sampaikan bukan atas dasar sentimen teman-teman. Semoga peserta empat benar memahami arti kata berkolaborasi dan berkreasi. Terima kasih dan ingat bahwa jangan lihat siapa yang berfatwa, tapi lihatlah apa yang